Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tetap semangat ya. Selama pandemi ini kita harus tetap semangat, harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu menerapkan 3M. Oke? Kali ini Bu Ratna akan menjelaskan tentang materi kompetensi dasar menerapkan record table dan fit ya. Kita langsung aja karena kemarin ada beberapa tugas yang ternyata anak-anak belum jelas, banyak yang mempertanyakan. Makanya kita langsung saja. Untuk kali ini langsung Ibu jelaskan bagaimana cara menerapkan record table ataupun fit. Kemarin sudah dijelaskan ya anak-anakku semuanya. Tentang field itu seperti apa, record itu apa, table itu apa, apalagi basis data ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang basis data ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa basis data itu adalah kumpulan dari beberapa data yang bisa menampung data ya. Kita jadi nanti pada saat akan mengambil data itu semuanya sudah tertampung di sana. Ya, sekarang setelah tahu teorinya, kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara membuat basis data yang paling mudah, yang paling simple, yang mungkin kita masih menggunakan basis data yang Visual Basic ya. Kita pakai Visual Basic dulu. Nah, kenapa kita pakai Visual Basic? Itu paling dasar. Mungkin anak-anakku belum tahu ya Visual Basic seperti apa, karena saat ini Visual Basic itu sudah ditinggalkan. Tetapi tidak ada salahnya kalau anak-anakku mencoba membuat basis data pakai Visual Basic itu seperti apa sih sebelum melanjutkan ke basis data yang lain seperti SQL nanti ya. Pakai SQL itu seperti apa ya. Kalau dasarnya aja nggak tahu, bagaimana akan membuat yang lebih susah lagi ya. Nah ini oke, sekarang akan Ibu beri contoh bagaimana sih cara membuat basis datanya di dalam Visual Basic. Oke, akan Ibu praktekkan. Oke, anak-anakku semuanya, ya sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan ya, biar nanti anak-anakku semua paham ya. Kemarin banyak pertanyaan, gimana sih Bu kok nggak bisa jalan gitu, atau bagaimana sih caranya gitu. Oke, untuk membuat basis data ini kita buka ya Visual Basic dulu ya. Terus ini ada standar X, open. Nah, setelah open akan muncul di sini ada add-ins ya. Add-ins kita klik. Nah, ada Visual Data Manager. Nah, ini kita klik Visual Data Manager-nya. Setelah muncul Visual Data Manager, ini diklik ya di bawah ini, Vis datanya diklik. Nah, akan muncul Vis data ya. Setelah muncul Vis data, oke, kita klik File, terus New Microsoft Office. Kita versi 7 ya, kita klik versi 7 ya. Terus kita bikin database, terserah mau bikin database di mana. Asal anak-anakku semua tahu di D lebih enak ya, biar nanti kalau kena virus atau apa jadi tidak ikut hilang. Oke, kamu bikin terserah di D atau di C ya. Terus kasih namanya apa? Siswa, contohnya siswa RPL 1. Siswa RPL 1 tadi, tapi nanti kalau di anak-anakku semua harus nama database-nya itu adalah siswa ya. Ini ya, hurufnya diusahakan kecil semuanya tanpa ada spasi ya. Terus type-nya pasti Microsoft Access, karena kita kalau Visual Basic itu biasanya dengan familiarnya dengan Access ya. Oke, baru di save. Muncul. Nih, sudah muncul di sini properties, langsung klik kanan saja New Table. Nah, kalau sudah New Table, tadi nama basis datanya apa? Ya. Basis datanya apa tadi? Ya, kita kasih namanya itu adalah siswa RPL 1. Oke ya, siswa RPL 1. Sudah ingat, harus ingat itu. New Table, habis itu akan bikin tabelnya apa saja. Di perintah itu ada 4 kalau nggak salah ya. Yang pertama itu adalah data siswa, yang kedua itu tentang
apa ya, nanti dilihat ya, Ibu lupa. Contohnya di sini data siswa. Data siswa, kamu tulis tabelnya di sini adalah nama tabel. Contohnya data siswa, data sis. Harus ingat data tulisannya ini harus diingat besar kecilnya, karena ini case sensitif ya. Case sensitif itu mengenal huruf besar dan kecil. Kalau nanti pada saat pembuatan skripnya itu ada yang berbeda, harusnya hurufnya besar tetapi ditulis hurufnya kecil, itu pasti nggak akan jalan ya. Contohnya data sis. Terus di klik fieldnya apa saja ya. Fieldnya itu ada NIS ya. NIS kita kasih hurufnya kecil semua biar gampang. Tipenya tipe teks. Kalau NIS berarti paling enggak itu size-nya berapa, panjangnya itu berapa yang dibutuhkan ya. Contohnya 5 saja, kita tulis 5. Terus ada fixed field. Oke. Setelah ada NIS apalagi? Oh, ada nama ya, nama. Tipenya teks, size-nya berapa? Oh, 35 saja deh. Nah, ini di fixed field. Oke. Terus ada alamat. Alamat tipenya teks, kita kasih size-nya 35 ya, ukuran karakternya 35. Oke. Terus ada jenis kelamin JKL. Ya. Bentuknya nanti teks kamu kasih jenis kelamin itu hanya P atau L, 2 juga bisa ya. Atau dikasih 5 lebih amannya ya, kasih fix field. Terus oke. Ya, kalau sudah itu di close. Setelah di close dikasih add index. Nah, add index ini adalah untuk menentukan di dalam tabel itu mana yang termasuknya primary key ya. Primary key. Nah, yang dijadiin primary key apa? Antara alamat, JKL, nama, NIS. Apa? Yang unik kira-kira itu kita menggunakan yang NIS. Ya, nomor unik. Nah, jadi primary-nya. Terus kita index field-nya tulis NIS. Oke. Nah, kalau sudah tinggal di close. Setelah itu baru build in the table. Build the table nih. Kalau membuat table bagaimana? Sama, klik kanan lagi, membuat table lagi, seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah itu kita membuat formnya. Nah, formnya bagaimana untuk membuat formnya? Kita buka yang form tadi. Ini ditulis dulu judulnya apa? Pakai label di sini, label ya, label. Nih, terus label 1. Ini adalah judulnya, captionnya di sini di properti, sambil langsung mau dicek di propertiesnya nggak masalah ya. Captionnya apa untuk label 1 ditulis di sini data siswa. Nah, kalau sudah kita sesuai yang ada di table yang kita bikin apa? Ada NIS di sini. NIS. Nah, NIS di captionnya di sini kita tulis NIS. Oke, terus setelah NIS kita kasih label lagi. Label 3-nya berarti tadi nama ya, harus disesuaikan yang ada di dalam tabel, nama. Terus label berikutnya alamat ya, alamat. Oke. Terus yang selanjutnya jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Captionnya kita ganti jenis kelamin. Kita isi jenis kelamin. Oke, setelah ini ada label, kita kasih teks di sini. Nih, teks itu fungsinya buat apa ini nanti? Untuk menampung data-data yang akan kita inputkan. Ini ada teks 1 untuk NIS, terus untuk nama ya, nama.
Terus ada alamat, dibikin nggak rata dulu lah, nggak apa-apa, nanti tinggal meratakan ya. Terus jenis kelaminnya kita menggunakan apa namanya, pilihan ya, pilihan itu pakai combo ya, pakai combo nih, ada combo, otomatis ada combo di sini. Nah ini terus untuk menghubungkan nanti ke database kita butuh yang namanya data nih, butuh namanya data. Oke, kita klik di sini. Nah, oke, nanti tinggal merapikan. Yang penting di formnya sudah jadi dulu ya, di formnya jadi dulu, tinggal merapikan nanti gampang. Oke. Nih, sekarang kita akan lihat di propertiesnya untuk teks 1 ya. Untuk teks 1 itu dikosongin saja ya, teks 1 dikosongin. Oke. Namanya yang teks 2 juga sama ya. Sama untuk teksnya ini dikosongin. Teks 3 semuanya dikosongin dulu. Oke, dikosongin dulu. Cuma name-nya akan kita rubah ya, name. Contohnya di sini teks 1, name-nya itu sesuai yang ada di perintah di buku. Itu kalau name-nya kalau nggak salah teks NIS ya, NIS. Oke. Namanya teknis, terus data source-nya. Data source itu dipilih di sini ada data 1, oke. Data field-nya itu adalah data field-nya belum ada nanti. Oke, selanjutnya untuk teks kedua ya, kita dari teks dulu ya. Teks 2 itu tadi name-nya dikasih teks nama ya. Sama untuk data source-nya itu data 1, alamat sama txt alamat. Oke. Nah, ini untuk data combo, namanya combo ditulis CMBJKL ya, combo jenis kelamin ya. Oke. Sekarang kita klik yang di data ya. Untuk data ya, kita kasih namanya tadi data sys. Terus untuk EOF itu kan ada EOF action, itu dipilih 1 EOF ya, first EOF. Terus setelah itu untuk data captionnya, data siswa, database name-nya itu dicari nyimpennya database itu di mana tadi ya. Tadi kan kalau nggak salah nama database-nya kan siswa underscore RPL 1. Nah, kamu cari database name-nya di situ. Terus setelah itu intinya yang ada di properties itu yang sesuai di perintah itu kamu cari di properties, kamu sesuaikan sesuai dengan perintahnya. Ya. Oke, kalau sudah semuanya ini sudah dikerjakan di propertiesnya, sudah di setting ya di propertiesnya, tinggal dijalankan saja di run nih, di run. Nah, ini seperti ini nanti hasilnya kalau sudah di run ya. Ini belum bisa dikerjakan karena belum ada skripnya. Ini baru permulaan ya, baru permulaan. Kalau nanti sudah ada skripnya, nanti sudah bisa diinput name, nama, alamat, itu nanti bisa diinput semuanya. Oke, anak-anakku semuanya. Jadi tugasnya hanya seperti itu dulu. Yang penting dikerjakan membuat database-nya yang pertama dan table-tablenya beserta diisi field-fieldnya. Setelah diisi semuanya, baru dibikin formnya ya. Yang paling utama di dalam di data ini nanti kamu setting di propertiesnya sesuai dengan perintah yang sudah diberikan ya. Setelah itu dijalankan saja. Kalau di input belum bisa ya, karena belum dikasih skripnya. Mungkin itu dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua dan bisa mengerjakan tugas dengan sempurna semuanya sehingga mendapatkan nilai yang maksimal.
Oke, sekian dari Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.